فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali setelah perjalanan yang sangat jauh yang kami tempuh. Semoga dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mau menyebutkan kisah atau cerita perjalanan, tapi karena panjangnya kisah dan cerita tersebut, maka kami ambil singkatnya, bahwasanya perjalanan yang sangat panjang dari Saudi, Yaman, Saudi sampai Indonesia, kesimpulannya sangat lelah dan juga capek. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihissalam, as-safaru qit'atun minal adzab. Perjalanan safar itu potongan daripada azab. Orang letih, capek, kadang istirahat di dalam kendaraan pun tidak leluasa sebagaimana ketika istirahat di dalam rumah. Yang kesimpulannya, rasa lelah dan letih tersebut karena ada maksud tertentu, yaitu berziarah, berkunjung kepada para masyayikh ahli sunnah yang di sana dan juga saudara kita yang ada di sana. Maka rasa letih dan lelah pun begitu sampai tujuan rasanya hilang. Ketemu dengan ikhwah, ketemu dengan masyayikh di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan amanah yang diberikan oleh Syekh Al-Fadil Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah. Beliau menyampaikan salam buat antum sekalian, dan beliau mendoakan agar senantiasa istiqamah di atas Al-Quran was sunnah, dan agar senantiasa diisi waktu-waktu yang kosong untuk mempelajari ilmu agama yang benar, dan jangan sibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dan juga menasihatkan terkhususkan yang sudah belajar di sana. Gambaran globalnya, kalau yang sekarang ini daerah Janub itu beda dengan daerah Shimal. Jadi utara dengan selatan Yaman berbeda. Janub ini barakallahu fiik, cuaca dan udaranya sangat panas sekali. Karena posisinya sekarang lagi musim panas. Panasnya itu anginnya juga panas, cuaca panas, sangat diperlukan yang namanya kipas angin atau AC itu. Jadi yang belajar sana kemarin nasihatnya untuk sabar. Karena berbeda dengan Shimal, waktu itu di Sa'dah dan Damaj itu cuacanya walaupun panas itu ada dinginnya. Jadi masih bisa dikatakan bisa bertahan lah. Agak ada kemiripan dengan negara kita. Tapi di Janub ini panasnya luar biasa. Kemudian mengenai listrik juga berbeda dengan di tempat kita. 3 jam nyala, 3 jam mati, 3 jam nyala, 3 jam mati. Yang jelas perlu kesabaran. Berbeda dengan di pondok atau markisnya Syekh Yahya hafizallahu ta'ala wa ra'ah, itu 24 jam alhamdulillah nyala terus. Itu pun dengan bateria ya, semacam baterai dengan tenaga surya. Nah, kalau tanpa itu mungkin sulit juga. Kemudian barakallahu fiik juga menyampaikan salam dari sebagian ikhwah di sana.
salam buat antum sekalian. Kemudian juga perjalanan yang sangat jauh tersebut karena ditempuh dengan perjalanan darat. Sebenarnya kalau perjalanan udara itu sangat cepat, 2 jam sampai dari Saudi ke Yaman. Tapi karena perjalanan darat memakan waktu kurang lebih 30 jam dengan bus itu ya, dari Makkah ke Sayun, yaitu ke Yaman. 30 jam. Nah, kadang berhenti istirahat. Kemudian memakan waktu 30 jam tadi, ia berhenti untuk sholat, makan. Perjalanan darat, ini anak ambil simpelnya aja ya. Dari Saudi sampai perbatasan Yaman, itu jalannya sangat halus dan juga bisa dikatakan nyaman. Tapi sampai perbatasan Saudi ke Yaman, itu jalannya Masya Allah. Jalannya banyak lubangnya, banyak lubang-lubang yang intinya kurang nyaman. Disitulah perjuangan. Paham ya? Perjuangan beberapa santri yang kemarin ke sana, mungkin di antara mereka ada yang mual-mual, ada yang pusing kepalanya, karena jalan di Yaman itu enggak semulus seperti jalan kita di Indonesia ini. Tidak semulus seperti jalan yang ada di Saudi. Itu kesimpulannya ya. Yang jelas yang suatu ketika nanti dimudahkan dari kalangan para talabatul ilm ingin ziarah atau berkunjung atau belajar sana, sabar. Perjalanannya sangat melelahkan sekali kalau darat ya. Tapi kalau udara 2 jam sampai dari Saudi ke Yaman. Tapi kalau darat sekitar 30 jam tadi. Yang semuanya barakallahu fiik, kami berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga dinilai dengan kebaikan dan juga pahala. Karena tujuannya adalah ta'awun dalam dakwah salafiyah dan juga ta'awun terhadap ikhwah kita yang ingin belajar sana, mengkaji dan mempelajari ilmu agama di sana. Walhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai barakallahu fiik perjalanan yang kami tempuh pada beberapa waktu yang lalu. Untuk berikutnya barakallahu fiikum, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian terhadap kitab Ithaf al-Kiram bisyarh kitab al-Jami' fil akhlaq wal adab min Bulughil Maram, yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan asbahullah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan yang kitabul adab dan akan masuki pembahasan yang baru, yaitu babul birri wassilah. Hadis yang terakhir yang sudah kita ambil, yang pendek itu disetorkan serentak barakallahu fikum, tafadhalu. Wala makhilah wala makhilah. Na'am, ahsantum barakallahu fika, a'anakumullah. Untuk yang berikutnya nanti semoga semangat kembali untuk menghafal serentak lagi barakallahu fikum. Kita ambil di situ halaman 63. Qala al-muallifu asbahullah babul birri wassilah. Bab seputar pembahasan albir. Albir itu adalah tabiat kebaikan. Wassilah yaitu menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Jadi pembahasan kita seputar tabiat kebaikan dan juga menyambung silaturahmi.
Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah, al-birru bi kasri al-ba al-muradu bihi al-khair. Jadi bedakan dengan al-barru sama al-birru. Al-birru dengan dikasrah ba-nya, maka yang diinginkan dengannya adalah al-khair, itu kebaikan. Jadi bedakan dengan al-bir dengan al-bar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-birri dikasrah ba-nya maknanya adalah khair, kebaikan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Wa amal barru, adapun barru ba-nya di fathah bi fathil ba. Bedanya apa? Fal muradu bihi katsirul ihsan wa katsirul khair. Masyaallah, bedanya hanya perbedaan harokat saja, maknanya pun berbeda. Adapun al barru di fathah ba-nya, al bar bukan al bir ya. Maka yang diinginkan dengannya adalah banyaknya kebaikan dan banyaknya kebajikan. Jadi kebaikan-kebajikan sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fiik, zat yang apa? Al-Barr, yang senantiasa memberikan kebaikan dan juga kebajikan yang banyak. Makanya di ayatnya kita baca, wa huwa min asma'illahi azza wa jalla. Al-Barru termasuk salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna kunna min qablu nad'uuh, innahu huwal barrur rahim." Sesungguhnya kami senantiasa berdoa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang al-barru ar-rahim. Zat yang senantiasa terus memberikan apa? Kebaikan dan kebajikan yang banyak. Tidak pernah terhitung, barakallahu fiik. Kenikmatan demi kenikmatan kita rasakan sejak kita dilahirkan hingga saat ini. Untuk keluarga kita, bapak kita, ibu kita, kita sendiri, untuk makhluk-makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, hewan, tidak bisa kita menghitungnya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena sangat besar dan sangat luas, banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, wal muradu huna al-bir bil kasri. Tapi yang diinginkan di sini adalah al-bir dengan dikasrah. Bedakan ya. Jadi bab yang kita baca sekarang bab al-birri, bab yang membahas seputar kriteria tabiat kebaikan, bukan al-bar. Ai khisalul khair. Maknanya apa, barakallahu fiik? Yang dikasrah ini khisalul khair, ya, tabiat kebaikan. Khisal maknanya tabiat. Ya, tabiat kebaikan. Wal birru diddul ism, sahih. Dan kebaikan itu lawan daripada al-ism, itu dosa. Karena seringnya perbuatan dosa sudah kita lewati kan, sesuatu yang orang itu enggak suka kalau nampak di hadapan orang lain dan dia ragu di dalam perbuatan tersebut. Itu termasuk makna daripada al-ism. Wal ism huwa asy-syarr wa khisalus syarr. Sedangkan al-ism di sini maknanya adalah asy-syarr, kejelekan, dan tabiat yang jelek. Tabiat jelek. Itu termasuk bagian daripada makna al-ism. Wa ammal birr fa huwa khisalul khair wa anwa'ul khair. Adapun al-bir, maka maknanya adalah tabiat kebaikan dan macam-macam kebaikan. Nanti kita lewati, mulai daripada menyambung silaturahmi, senyum terhadap saudaranya, barakallahu fi, kemudian juga ancaman bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua, ancaman bagi orang yang durhaka, itu semua akan kita lewati nanti. Kata beliau, wasilatu bi kasri as-sad, as-silah, di kasrah sadnya. Al-muradu biha silatul arham. Yang diinginkan di sini adalah menyambung hubungan silaturahim. Paham ya? Menyambung hubungan silaturahmi. Naam, itu makna as-silah di sini. Wahia diddul qati'ah. Yang mana silaturahim ini lawan daripada al-qati'ah, memutuskan hubungan silaturahmi. Dan ancaman berat kalau dia memutuskan hubungan silaturahmi tanpa sebab yang mengharuskan
tanpa ada faktor yang mengharuskan, maka di situ ancamannya adalah apa? Ancamannya tidak masuk surga. Enggak kafir, tapi itu ancaman. Nah, agar apa? Sadar dan juga agar barakallahu fi tidak apa? Melampaui batas. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, karena nanti disebutkan hadisnya, termasuk keutamaan menyambung hubungan silaturahmi di antaranya apa? Di antaranya diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya. Jadi umurnya panjang, rezekinya lancar. Bisa dipahami ya? Kadang antum ziarah ke saudaranya, pulang dikasih oleh-oleh, ya kan? Nah, kemudian kadang sudah lama ketemu, begitu ketemu langsung terjalin rasa yang sangat senang. Nah, seperti itu. Kita lihat hadisnya biar tambah jelas. Qala al-mu'allif wasabahullah min fadha'il silaturrahim, termasuk keutamaan-keutamaan menyambung hubungan silaturahmi. Kita lihat apa keutamaannya. Hadisnya pendek ya, dihafalkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, akhrajahu al-Bukhari. Masya Allah, lihat ini maknanya, nanti banyak maknanya mengenai dipanjangkan usianya. Apakah benar-benar secara zahir usianya panjang, atau maknanya diberkahi? Nanti akan kita lewati. Nah, ada yang berpendapat sesuai dengan zahirnya usianya panjang, ada yang barakallahu fiik dimaknakan usianya sesuai dengan batasannya, cuma diberkahi. Paham ya? Sehingga dia mengamalkan kebaikan. Ada makna yang ketiga, usianya sesuai dengan kadarnya, cuma setelah dia meninggal itu banyak orang-orang yang menyebutkan kebaikan dia, seakan-akan dia masih hidup itu padahal sudah mati. Itu maknanya yang kita lewati nanti. Kita lihat artinya dulu dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Antum? Naam, ahsan. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, termasuk sahabat yang mulia yang paling banyak riwayatnya. Riwayat hadisnya paling banyak. Pantunnya Yusuf. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Yang belum dapat didapatkan, yang belum hafal dihafalkan. Pantun yang berisikan kumpulan nama para sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaudatun Nabiyyi. Nomor 1 siapa? Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, diluaskan, dimudahkan, dibentangkan, diberkahi, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan juga dipanjangkan usianya, atau makna yang lain diberkahi usianya, atau makna yang lain disebut-sebut kebaikannya setelah dia meninggal, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahmi. Jangan pernah memutuskan hubungan silaturahmi tanpa ada sebab yang syar'i. Barakallahu fiik. Ancamannya berat. Ancamannya tadi itu, surga terhalang dari dirinya. Maksudnya dia tidak mendapatkan jaminan langsung tadi. Kalaupun seandainya masuk, mungkin ada proses yang perlu dijalani karena tidak sampai tingkatan kekufuran, tapi termasuk dosa-dosa yang barakallahu fiik yang ancamannya adalah apa? Tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah, man ahabba ay raghiba, barang siapa yang ingin. Karena raghiba ini di dalam ilmu bahasa Arab memiliki dua makna. Raghiba fi sama raghiba an. Kalau raghiba an itu artinya benci, artinya bedakan. Tapi kalau raghiba fi, cinta, senang, ingin.
Contohnya apa? Perkataan Nabi kita Muhammad alaihi wassalam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaisa minni." Raghiba an. Artinya apa di situ? Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bukan cinta loh ya, karena raghiba an beda dengan raghiba fi. Raghibtu fi fulan, raghibtu fi khairin. Itu artinya aku cinta terhadap kebaikan. Karena raghiba fi, raghiba an berbeda. Mafhum? Nah, dan makna raghiba sini tentunya raghiba fi. Karena kaitannya dengan apa? Cinta dibentangkan rezekinya atau yang semisalnya. Kita lihat ay raghiba, ingin, cinta, an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimah. Masyaallah. Jadi barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya dan diberkahi, dipanjangkan usianya, maka hendaknya menyambung hubungan silaturahmi. Nanti sebutkan siapa aja yang dikenal dengan dawil arham, siapa yang dikenal dengan karib kerabat itu siapa saja, sebutkan nanti secara global. Yadullu hadzal hadis ala anna bastar rizqi ay kasratar rizq wa si'atar rizqi laha sababun. Penting ini. Hadis ini menunjukkan bahwasannya dibentangkan rezeki, maknanya banyaknya rezeki dan luasnya rezeki itu memiliki sebab. Paham ya? Memiliki sebab. Di antara sebab yang sangat besar dan masuk di dalamnya, nah di antaranya juga apa? Nah masuk apa? Menyambung hubungan silaturahmi ini adalah apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyambung silaturahmi termasuk apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketakwaan sebab yang paling besar di antaranya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan untuk dia jalan keluar. Dikasih kemudahan solusi. Mau ekonomi, kehidupan kesehariannya yang semula dia mungkin banyak pikiran, tapi dia langsung kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semuanya. Jaminannya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan niscaya Allah taala akan berikan rezeki kepada orang tadi dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan. Arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba datang rezeki yang mendadak. Jualannya biasanya kurang laris, hari itu langsung habis. Baru datang langsung diborong orang misalkan. Alhamdulillah. Ya kan? Kalaupun tidak seperti itu, dilapangkan dadanya. Ya, walaupun hari itu ekonominya sedang sulit, susah, tapi hatinya lapang. Nerima apa yang Allah takdirkan, tenang dia. Nah, itu termasuk makna-makna daripada apa? Nah, barakallahu fiik, rezeki yang Allah berikan kepada hamba. Jadi rezeki itu enggak selamanya dolar, ingat-ingat ya. Jangan sampai ketika minta rezeki, ya Allah, Allahumma rzuqna ya Razzaq. Ya Allah berikan kami rezeki, jangan gambarannya dolar saja, bukan. Bukan hanya dolar, wala rupiah, wala real, wala ringgit Malaysia saja. Rezeki yang paling penting, yang paling utama di antara apa? Rezeki berupa keimanan yang ada di dalam hati manusia. Rezeki berupa apa? As-sunnah. Rezeki berupa kekokohan di atas Al-Qur'an was sunnah. Itu rezeki yang paling besar. Karena dengan adanya rezeki tadi, dia akan bisa mengkondisikan rezeki yang lainnya, harta atau yang semisalnya. Nah, jadi kalau minta rezeki, minta yang sifatnya umum, semuanya dapat. Paham ya? Rezeki berupa ketenangan dalam hati. Makanya ada doa yang lain kan, rizqan thayyiban, ya kan? Yang sifatnya itu umum. Paham ya? Kemudian juga ada sifatnya khusus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Sebabnya di antaranya adalah apa? Ketakwaan. Masuk dalam ketakwaan wa huwa silaturrahim. Yaitu sebabnya karena menyambung hubungan silaturahmi. Antum rasakan? Antum berziarah kepada saudaranya, berkunjung kepada keluarganya yang sudah menikah, sudah pisah dengan orang tuanya, kadang ziarah ke orang tuanya, ya kan? Pulang kadang dibawakan apa? Oleh-oleh, ya kan? Kadang intinya terjadi perkara-perkara yang apa? Yang indah di dalamnya. Faman wasala rahimahu fa innallaha yuwassi' lahu fi rizqihi wa yubarik lahu fihi. Masyaallah. Maka barang siapa yang menyambung hubungan silaturahmi,
maka semuanya Allah Ta'ala akan luaskan rezekinya dan akan memberikan keberkahan orang tersebut di dalam menyambung silaturahmi tadi. Masya Allah, ini terbukti barakallahu fiik. Jadi kalau antum punya saudara, masih punya keluarga, bapak atau ibu, walaupun sudah pisah keluarganya, sudah berkeluarga, sudah pisah rumahnya, kadang-kala ziarah, berkunjung, kunjungi itu bapak atau ibu yang masih hidup. Kalaupun saat sudah meninggal, tidak masalah, ziarah kubur enggak masalah. Mengziarah kuburan, ya kamu doakan. Nah, barakallahu, tidak perlu tabur bunga, siram air enggak perlu. Yang diperlukan bukan bunganya itu. Mau ditabur bunga 1 truk pun, dituang air 1 tangki pun, itu enggak ada manfaatnya. Manfaatnya doa. Doakan, Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan termakan syubhat sebagian orang. Semakin banyak bunga ditabur, semakin ringan adabnya. Kata siapa? Semakin banyak air dituang, semakin dingin di dalam kuburannya. Kata siapa? Enggak ada dalilnya itu. Paham ya? Cukup antum doakan. Ziarah kubur tidak masalah. Karena larangan ziarah kubur dulu sempat dilarang, tapi sudah dimansukh, dihapus. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Apakah ini khusus laki-laki saja? Perempuan tidak diperbolehkan? Pendapat yang kuat, perempuan juga boleh, tapi aman dari fitnah. Di saat aman dari fitnah, sepi misalkan, tidak berkerumunan yang sifatnya campur baur, ada fitnah di situ, maka silahkan. Bisa dipahami ya? Itu kesimpulannya. Jadi ziarah kubur tidak masalah. Kita lihat lagi. Warrahim al-muradu bihim al-qarabah. Masya Allah. Yang diinginkan ar-rahim di sini maksudnya al-qarabah, yaitu karib kerabat. Itu kerabat dekatnya. Siapa mereka itu? Wahum kullu man yajma'uka bihim qarabatun min jihatil Nanti juga jihatul ab juga ada. Yaitu setiap orang yang mengumpulkan padamu atau terkumpul padamu mereka semuanya yaitu kedekatan atau kekerabatan dari arah ibu. Paham ya? Nanti juga dari arah bapak. Di dalam bahasa Arab dibedakan saudara ibu dengan saudara bapak. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia sama, bibi, paman, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau bibi dari jalur ibu itu namanya barakallahu fiik khalah. Paham ya? Kalau khalah bibi, khal paman dari jalur ibu. Kalau dari jalur bapak, saudara bapak, saudari bapak, saudara bapak paman, namanya am. Saudari bapak namanya ammah. Paham ya? Makanya kalau kita menggunakan lafaz itu jangan sampai tertukar. Jadi kalau misalkan kita barakallahu fiik, bapak kita punya saudara namanya am. Punya saudari namanya ammah. Paham ya? Ibu kita punya saudari namanya khalah. Paham ya? Kemudian punya saudara namanya khal. Itu semuanya kerabat, kita lihat. Kata beliau kal akhwali wal khalat, ya kan? Seperti bibi dan paman. Wal ajdad wal jaddat, seperti kakek dan nenek. Aw min jihatil ab, atau dari sini bapak, dari arah bapak. Kal a'mam wal ammat, seperti paman dan bibi. Beda kan dalam bahasa Arab ya. Jadi untuk masalah barakallahu fiik terjemahannya sama. Bibi, paman. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Dari jalur bapak ammatun. Dari jalur ibu khalatun. Mafhum? Nah, seperti itu kita lihat. Kata beliau wal ajdad wal jaddat, dan juga nenek dan kakek dari jalur bapak tadi itu. Wa abna'il haula, dan anak-anak mereka. Jadi anak-anak paman. Ya, anak-anak paman berarti apa istilahnya? Anak paman. Apa istilahnya anak paman berarti untuk kita? Sepupu. Paham ya? Itu juga masuk kerabat juga itu. Walaupun kalau sepupu kita ya kan, perempuan bukan mahram ya. Nah, cuman kerabat. Abnaul a'mam wa abnaul akhwal kulluhum yashmaluhum ismul qarabah. Wasmur rahim, masyaallah. Anak-anak paman, anak-anak bibi, jalur bapak atau ibu tadi semuanya mereka barakallahu fiik mencakup pada mereka nama qarabah, nama yang namanya kekerabatan. Dan nama yang namanya rahim tadi. Paham ya? Nah.
Walahum haqqun 'alaik, mereka memiliki hak atasmu. Jadi kita mesti memiliki hak ya berziarah, berkunjung kepada mereka, cuman ada batasannya. Kalau itu ada kerabat yang bukan mahram, ada batasannya. Pejabat tangan jangan, ya kan? Nah, barakallahu fiik dikondisikan. Tapi kalau itu adalah yang mahram jelas enggak ada larangan, tapi kalau yang bukan mahram seperti sepupu tadi, ya kan? Paling-paling kita ziarah berkunjungnya kepada pamannya, paman kita maksudnya, orang tuanya. Kalaupun seandainya sudah meninggal mereka berdua, paman atau bibi, kalau berkunjung lihat kondisinya. Paham ya? Seperti itu. Ada rambu-rambunya. Masalah mahram atau bukan mahram. Kita lihat sini. Kata beliau, fa in addaita hadzal haqqa fa inna dzalika yusabbib lakal khair fid dunya wal akhirah. Masyaallah. Apabila kamu menunaikan haknya ini, yaitu silaturahim ini, maka sungguhnya itu menjadi sebab kebaikan untukmu di dunia dan di akhirat. Di dunia apa barakallahu fiik? Di dunia dilapangkan rezekinya, diberkahi usianya, dipanjangkan umurnya. Di akhirat surga jaminannya. Karena yang kita pahami tadi, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang dipahami sebaliknya. Berarti yang menyambung hubungan silaturahmi jaminannya surga. Mafhum? Naam. Kita lihat berikutnya. Fa fid dunya yubsat laka fi rizqika wa yunsa'laka fi ajalik. Masyaallah. Di dunia dibentangkan, diluaskan untukmu rezeki dan dipanjangkan, diberkahi usiamu. Masyaallah. Wa fil akhirah laka thawabal jannah indallahi azza wa jalla. Dan di akhirat kamu mendapatkan apa? Pahala dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah Subhanahu wa taala wa'ada alladziina yasiluna ma amara Allah bih an yusil atau an yusal wa'adahum bil jannah bil akhirah. Masyaallah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang menyambung hubungan silaturahmi, menyambung apa-apa yang Allah telah perintahkan untuk disambung, yaitu silaturahmi tadi itu, dan menjanjikan kepada mereka bil jannah, menjanjikan kepada mereka apa? Surga fil akhirah, di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Wa amma qati'atur rahim fa hiya kabiratun min kaba'irudz dzunub tujibul la'nah. Allahu musta'an. Dan adapun memutuskan hubungan silaturahmi, ini merupakan dosa-dosa besar yang bisa menghantarkan atau mendatangkan laknat. Ini semuanya kaitannya apa? Apabila tanpa sebab, perkara dunia atau perkara pribadi atau perkara yang tidak perlu dia harus memutuskan hubungan silaturahmi misalkan, dikondisikan barakallahu fiik. Karena apa? Karena kekerabatan, kekeluargaan, barakallahu fiik, itu ada hak tersendiri di situ. Beda dengan apa? Dengan orang lain yang di luar jalurnya, maksudnya di luar kekeluargaan. Kita lihat karena qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, fa hal 'asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah sekiranya apabila kalian berkuasa kemudian kalian apa? Membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi kalian. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah Taala melaknat. Maksudnya Allah Taala melaknat mereka dan Allah Taala bikin tuli pendengaran mereka dan Allah Taala bikin buta pandangan-pandangan mereka. Wa qad ta'adallahu alladzina yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengancam orang-orang yang memutuskan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disambung, yaitu silaturahmi tadi itu, hubungan kekerabatan tadi, dan mengancam orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi. Bi anna lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Bahwasanya mereka akan mendapatkan laknat dan mereka mendapatkan apa? Tempat kembali yang jelek, wal a'yadu billah. Qati'atur rahim kabiratun min kaba'irudz dzunub. Memutuskan hubungan silaturahmi merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Jadi termasuk dosa-dosa besar memutuskan hubungan silaturahmi. Makanya kita kondisikan barakallahu fi. Kalaupun orang tua kita, barakallahu fi, atau misalkan ada salah seorang yang kedua orang tuanya kafir pun, itu masih ada
hak yang namanya apa? Birrul walidain dalam hal dunia. Jangan sampai karena orang tuanya kafir, kafirah, bapaknya kafir, ibunya kafirah, kemudian enggak ada ziarah, enggak ada apa? Tidak ada silaturahim, tidak ada juga birrul walidain, itu keliru. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Itu syahidnya. Jika kedua orang tuamu memaksa mengajak dirimu untuk berbuat kesyirikan, jangan engkau taati mereka berdua, tapi pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang terbaik. Birrul walidain. Asma bintu Abi Bakrin waktu itu barakallahu fiik minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah." Sesungguhnya ibuku mengunjungiku dalam kondisi dia masih musyrikah, kafirah. Afa asli ummi? Apakah boleh aku menyambung hubungan silaturahmi untuk ibuku yang kafirah tadi? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? "Na'am, sili ummak." Iya, sambunglah silaturahmi terhadap ibumu. Lihat, karena apa? Ada hak tersendiri. Ada hak yang tersendiri yang perlu dikondisikan. Kita lihat di sini, li'anna Allah la'ana man fa'alaha. Dikarenakan Allah taala itu melaknat orang yang melakukannya. Wal la'nu innama yakunu 'ala kabiratin min kaba'irud dzunub. Sedangkan laknat itu hanya saja terjadi pada perkara yang itu merupakan dosa-dosa besar. Sebelum kita tutup, barakallahu fiik, siapa yang masih ingat perbedaan laknat yang datang dari Allah taala dan laknat yang datang dari manusia? Si fulan melaknat fulan, fulanah melaknat fulanah. Allah taala melaknat para penggambar makhluk bernyawa. Allah taala melaknat para pemakan harta riba, yang memberi makan dari harta riba, yang menyaksikan transaksi riba, yang menjadi sekretaris pencatat transaksi riba. Allah taala melaknat orang yang menyambung rambut dan yang disambung, melaknat yang mentato dan yang tato, melaknat orang-orang yang apa? Yang memperindah giginya dalam rangka untuk kecantikan atau kegantengan. Kasih kawat atau semisalnya, ancamannya laknat juga itu. Kalau memang apa? Dia sudah bisa makan, bisa ngomong, cuma sengaja dikasih kawat sama dia, biar ganteng, biar cantik. Itu enggak perlu. Ancamannya laknat, mutafallijatul husn. Jadi masang kawat atau semacam sesuatu yang di giginya untuk keindahan. Paham ya? Nah, laknat itu bedanya apa di situ? Coba yang masih ingat. Fauzan ingat enggak bedanya? Atau sama? Belum ya? Yusuf? Belum juga? Biasanya kalau udah agak lama-lama itu ingat biasanya. Perbedaannya apa perbedaannya? Perbedaannya antum bisa Abu Habibah? Belum juga? Belum? La ba'as. Nah, antum? Belum? Antum? Sudah? Ayo la ba'as. Perbedaannya barakallahu fiik sangat mudah sekali dihafalkan. Al-la'natu minallah huwa at-tardu atau hiya at-tardu wal ibti'ad min rahmatillah. Laknat kalau datang dari Allah taala maknanya adalah at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Paham ya? Jadi Allah taala mengusir, menjauhkan rahmatnya kepada orang-orang yang kena laknat tadi. Tapi kalau laknat yang berasal dari sesama manusia, fulan melaknat alan, alan melaknat fulan misalkan, itu maknanya as-sab wa syatm. Hanya semata-mata cacian dan makian. Bedakan ya. Jadi laknat kalau yang muncul dari sesama manusia, paham ya? Fulan melaknat alan, fulanah melaknat fulanah misalkan, itu maknanya as-sab wa syatm, mencaci maki dan menghina saja. Karena manusia tidak bisa menjauhkan, tidak bisa mengusir dari rahmat Allah taala. Tapi kalau laknat yang datang dari Allah taala maknanya at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang berikutnya barakallahu fiik mengenai pembahasan apakah yang diinginkan dipanjangkan usia itu, usia panjang itu yang seharusnya 60 menjadi 90 atau makna lain, itu insyaallah besok akan kita baca. Ada 3 penyebutan. Makna pertama diberkahi usianya,
Makna kedua, memang dia apa? Dikasih usia yang panjang dia. Paham ya? Nah, makna yang ketiga barakallahu fiik, maknanya adalah apa? Dia akan disebut-sebut terus kebaikannya walaupun sudah meninggal. Sehingga nampaknya di mata manusia dia masih hidup, padahal sudah mati, sudah meninggal. Bisa dipahami? Itu insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa hadisnya dihafalkan. Pastikan lebih serentak, lebih semangat lagi. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.